Mereka nggak tahu selama masa pencarian itu Julie udah diperlakukan dengan sadis. Soalnya Julie ini tuh nggak cuma diculik, tapi juga diikat terus diperkosa. Nggak sampai di situ doang, endingnya bahkan lebih sadis lagi. Hai guys, terima kasih udah mampir ke video ini. Saya Reza Unggas, dan sekarang kamu lagi ada di segmen Batagor. Cerita ini berawal dari seorang gadis muda berusia 21 tahun bernama Julie Baskin. Balerina yang cantik dan cerdas ini baru saja nyelesain masa studinya di Universitas Oklahoma. Rencananya sih mau lanjut kuliah lagi. Namun naas, semua masa depan cerah yang ia bayangkan hancur dalam satu malam. Tanggal 20 Desember 1996, Julie baru aja pulang ke apartemen dekat kampusnya di Norman. Bukan udah larut lagi sih, dia pulangnya tuh udah jam 5 subuh. Pas mau udah sampai, tiba-tiba ada mobil datang dan langsung culik Julie. Beruntung salah satu tetangganya sempat dengar teriakan Julie sebelum mobil yang bawa Julie itu pergi jauh. Otomatis dia langsung telepon polisi kan. Gak kebayang betapa takutnya si Julie malam itu. Julie ternyata dibawa ke arah Lake Stanley Draper, danau yang ada di tenggara kota Oklahoma. Kabar hilangnya Julie ini langsung bikin heboh. Keluarga, temen, dan polisi semua ikutan nyari kemana Julie ini diculik. Mereka nggak tahu selama masa pencarian itu Julie udah diperlakukan dengan sadis. Soalnya Julie ini tuh nggak cuma diculik, tapi juga diikat terus diperkosa. Nggak sampai di situ doang, endingnya bahkan lebih sadis lagi. Julie ini sampai ditembak di bagian kepala, habis diperkosa loh. Belum ada reda sakit hati sama traumanya, langsung ditembak mati. Jasad tubuh balerina cantik tersebut langsung dibuang ke danau malam itu juga. Sorenya sekitar jam 6, seorang nelayan nemuin jasad Julie di tepi danau Lake Stanley Draper. Gak pakai pikir panjang sih, si nelayan ini langsung lapor ke polisi. Kasus ini pun langsung bikin gempar warga pada saat itu. Orang-orang pada bertanya-tanya sama kayak kita, apa salahnya si Julie ini sampai diculik? Apakah ini tuh masalah asmara? Tapi gak ada petunjuk yang jelas. Kasus ini pun hanya jalan di tempat. Di bulan Januari 1997, Julie pun dimakamkan. Ratusan orang datang sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun tak kunjung dapat titik terang, keluarga Julie itu nggak pernah berhenti berharap buat dapat keadilan. Akhirnya di tahun 2000, tepatnya 4 tahun setelah pembunuhan itu, jaksa setempat bernama Tim Q. Kendall ngajuin tuntutan. Tuntutannya sih bukan buat orang, tapi buat sampel DNA yang nggak dikenal dari lokasi kejadian. Jadi mereka tuh udah punya bukti DNA pelaku, tapi belum tahu DNA tersebut itu punya siapa. Jadi mereka kasih nama aja, si John Doe namanya. Si John ini didakwa atas kasus pembunuhan, pemerkosaan, sodomi paksa, dan penculikan. Polisi Oklahoma bilang kalau database DNA nemuin kecocokan antara profil si John Doe sama seorang napi di Oklahoma. Jaksa pun sampai yakin banget, dan dia sampai bilang, nggak diragukan lagi nih, ini orangnya. Narapidana yang dimaksud itu adalah Anthony Castillo Sanchez yang berusia 25 tahun. Saat itu dia lagi ngejalanin hukuman atas kasus perampokan. Yang mengejutkannya lagi, si Anthony ini bukan orang asing, tapi dia itu mantannya Julie. Si Anthony itu disuruh lah buat tes DNA dan ternyata cocok. FYI, peluang buat nemuin orang lain dengan profil genetik yang sama secara acak itu kecil banget. Cuma sekitar 1 banding 94 miliar. Selain bukti DNA, jaksa juga bilang kalau ada bukti lainnya berupa peluru dan jejak sepatu yang ditemukan di lokasi kejadian. Dengan bukti-bukti ini pun, Anthony akhirnya didakwa dan dinyatakan bersalah. Di tahun 2006, ia dijatuhi hukuman mati buat kasus pembunuhan dan pemerkosaan Julie Baskin. Nah, meskipun udah dijatuhin hukuman mati, kasus ini masih bikin penasaran dan bikin gak tenang. Sebab Anthony berulang kali membantah tuduhan tersebut. Dia ngotot banget kalau dia itu bukan pelakunya. Yang bikin lebih bingung nih, di tahun-tahun menjelang eksekusinya, muncul klaim baru yang mengejutkan. Pengacara Anthony ngajuin permohonan buat ngebatalin hukuman matinya, karena pembunuh Julie sebenarnya adalah Thomas Glenn Sanchez alias ayah kandung dari Anthony yang udah meninggal. Klaim ini datang dari mantan pacarnya Thomas sendiri.
Dia bilang kalau Thomas tuh udah berkali-kali pengen banget ngebunuh si Julie, sampai udah bikin rencana-rencana gitu. Bahkan dia menikmati nonton Julie tersiksa dan mati katanya. Dia juga nyesel sih karena anaknya si Anthony itu yang malah harus dihukum mati, padahal itu kesalahannya. Tapi dia mikir kalau Anthony itu kuat dan bisa menghadapin di penjara, sementara dia enggak. Makanya dia selama ini itu diem-diem aja. Cerita ini ngebuat banyak orang mulai bersimpati pada Anthony. Apalagi tim investigasi yang juga menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya kayak sketsa tersangka memang lebih mirip sama ayahnya dibandingkan Anthony sendiri. Kemudian ada 41 sidik jari yang ditemukan di mobil Julie. Tapi nggak ada satupun yang cocok sama Anthony. Terus jejak sepatu yang ditemukan lebih kecil dibandingkan ukuran kaki Anthony. Nah, terkait tes DNA ini, yang memeriksa itu adalah ahli kimia di kepolisian setempat bernama Joyce. Orang yang bertanggung jawab atas tes DNA, yaitu Joyce, juga dipecat. Alasannya sih karena memanipulasi bukti DNA yang menghasilkan vonis palsu. Juga ada laporan internal yang nyebutin kalau bukti DNA itu sempat hilang, terkontaminasi, dan masalah lainnya yang ada di lab lah. Kemudian di sisi lain, Anthony juga ngaku kalau ada saksi yang tahu dia itu lagi nggak berada di Norman waktu pembunuhan terjadi. Orang-orang yang mendukung Anthony pun berbondong-bondong bikin petisi online buat minta penyelidikan ulang. Mereka minta buat nyocokin DNA-nya Thomas dengan bukti di TKP. Tapi Jaksa Agung dan mantan jaksa tim Guy Kendall tetap yakin kalau pelakunya itu Anthony. Mereka bilang nggak ada keraguan kalau Anthony Sanchez itu pemerkosa dan pembunuh brutal yang pantas dihukum mati. Jaksa tim bahkan bilang dia nggak peduli 100 atau 1000 orang ngaku. Buktinya tetap mengarah ke Anthony. Meskipun banyak keraguan yang diangkat, permohonan Anthony Sanchez buat penundaan eksekusi mati itu ditolak sama pengadilan. Permohonan pengampunan hukuman atau grasi juga nggak diajuin sama Anthony. Jadi ya mungkin dia kayaknya udah pasrah gitu deh. Sampai tibalah hari dimana Anthony harus menjalani hukuman mati di tanggal 21 September 2023. Sebelum disuntik mati, Anthony dikasih makanan terakhir dengan menu yang enak-enak banget. Kayak steak, ayam goreng, okra goreng, mashed potato, pie apple, pakai es krim vanila, sama teh manis. Setelah makan, dia diikat di ranjang eksekusi, dan dia ngucapin kata-kata terakhirnya yang berbunyi, "Saya tidak bersalah, saya tidak membunuh siapapun." Anthony pun disuntik 3 jenis obat mematikan. Beberapa saksi termasuk penasehat spiritual dan bibinya saling melambaikan tangan ke Anthony sebagai tanda perpisahan. Hanya sekitar 10 menit setelah proses eksekusi dimulai, Anthony dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Jaksa Agung mengabarkan kalau keluarganya Julie itu gak ada satupun yang datang sebagai saksi. Tapi mereka sempat bilang kalau mereka merasa lebih lega dan damai. Kalau memang ayahnya benar terbukti sebagai pelaku, maka Anthony pun adalah korban dari kekejaman ini. Bahkan sampai akhir hayat Anthony dan Julie sempat menjalin hubungan romantis pun masih meninggalkan tanda tanya besar bagi beberapa orang yang ngikutin kasus ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah keadilan ini udah ditegakkan? Nah, segitu dulu ya guys. Ketemu lagi di next episode. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian tertarik sama konten kayak gini, kita juga update setiap minggu. Tonton ya, tonton, subscribe. See ya.